Hai teman-teman, sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan kelanjutan kisah romantis seru ini. Dukungan kamu berarti banget buat kami. Namaku Raka, 27 tahun. Bekerja sebagai desainer grafis freelance. Aku tinggal sendiri di rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Sejak adikku, Dina, mulai kuliah di kota yang sama, dia sering mampir untuk numpang makan atau sekadar bercerita tentang kehidupan kampusnya yang katanya penuh drama. Hari itu, Dina datang bersama seorang teman kuliahnya. Mas, kenalin ini Naila, teman satu kelas aku. Katanya sambil membuka pintu tanpa permisi seperti biasa. Perempuan itu tersenyum sopan, rambutnya hitam panjang tergerai, wajahnya teduh, dan kacamata bulat kecil di hidungnya membuatnya tampak cerdas dan anggun. "Halo Kak Raka," ucapnya ramah. Suaranya lembut tapi jelas, seperti alunan musik yang menyenangkan didengar. Aku hanya mengangguk sopan. "Hai Naila, santai aja panggil Raka aja, nggak usah pakai Kak," jawabku sambil menaruh laptop ke meja. Hari itu mereka duduk di ruang tamu mengerjakan tugas kelompok. Tapi entah kenapa perhatianku beberapa kali teralih ke arah Naila. Cara dia menulis cepat, caranya mengernyitkan dahi saat berpikir, bahkan sesekali tersenyum kecil ketika ide muncul. Semuanya terlihat alami dan menenangkan. Saat sore menjelang, hujan turun deras. Dina panik karena motornya tertinggal di kampus, sementara Naila kebingungan karena harus segera pulang ke kos. "Udah, nginep aja dulu di sini, kamarnya Dina kosong kan," kataku. Naila tampak ragu. "Wah, apa nggak apa-apa, Kak?" Aku tersenyum. "Nggak apa-apa, lagian daripada kehujanan, kok malam itu suasana rumah jadi berbeda." Dina tertidur lebih dulu sementara aku masih menatap layar laptop di ruang tamu, mencoba menyelesaikan desain untuk klien. Dari arah dapur terdengar suara lembut Naila. "Kak Raka, masih kerja ya? Aku buat teh hangat mau." Aku menoleh. Naila berdiri dengan cangkir di tangannya, mengenakan kaos longgar milik Dina. Rambutnya agak basah setelah mandi, aroma sabun wangi samar terasa di udara. Aku tersenyum kecil. "Boleh, makasih ya." Dia duduk di seberang meja, menatap layar laptopku. "Desainnya bagus. Kak Raka ini kayaknya sabar banget ya. Kerja pelan tapi rapi." Aku terkekeh. "Nggak juga, kadang malah stres sendiri." Obrolan kami malam itu ringan, tapi hangat. Dari hal-hal kecil seperti musik favorit sampai mimpi masa depan, semua terasa mengalir alami. Naila bercerita tentang cita-citanya jadi arsitek, tentang hobinya menggambar bangunan tua, dan aku merasa ada sesuatu di balik tatapan matanya. Seperti semangat muda yang tulus tapi dalam. Ketika waktu menunjukkan hampir tengah malam, hujan sudah reda. "Wah, udah malam banget ya," katanya sambil meneguk sisa teh. "Terima kasih ya Kak, rasanya nyaman ngobrol gini." Aku hanya mengangguk sedikit kikuk. Aku juga. Jarang ada yang bisa ngobrol sampai segini lamanya. Sebelum beranjak tidur, Naila menatapku sejenak. "Kalau boleh jujur Kak, aku kira orang dewasa itu kaku. Tapi ternyata Kak Raka asik juga." Aku tertawa kecil menutupi rasa canggung. "Wah, makasih deh." Malam itu aku tak bisa langsung tidur. Di pikiranku, wajah Naila terbayang terus. Bukan karena kecantikannya saja, tapi karena caranya bicara, caranya mendengarkan, caranya membuat suasana sederhana jadi berwarna. Aku tahu, sejak malam itu, hidupku nggak akan sama lagi. Pagi itu, aroma kopi memenuhi dapur. Aku baru saja menekan tombol mesin kopi ketika suara langkah ringan terdengar dari arah kamar. Naila muncul dengan wajah masih sedikit mengantuk, rambutnya dikuncir seadanya, dan mengenakan sweater biru milik Dina. "Pagi, Kak," sapanya sambil tersenyum kecil. "Pagi juga, tidurnya nyenyak?" tanyaku, mencoba terdengar santai. "Lumayan, meski sempat kebangun karena suara hujan tadi malam," jawabnya sambil duduk di meja makan. Aku menyodorkan secangkir kopi. "Nih, cobain. Biasanya Dina nggak suka kopi, tapi kamu mungkin beda." Naila mencicipinya pelan. "Wah, enak banget. Nggak terlalu pahit. Suasana pagi itu terasa tenang.
Sinar matahari menembus jendela dapur, menyoroti wajah Naila yang tampak damai. Aku mencoba tidak terlalu memperhatikannya, tapi sulit. Ada sesuatu di dalam diriku yang pelan-pelan bergerak. Perasaan yang tidak seharusnya muncul. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku kembali sibuk bekerja. Tapi, setiap kali Dina datang ke rumah, aku selalu bertanya tanpa sadar. Naila nggak ikut? Dina sering heran dan menjawab sekenanya. Lagi sibuk tugas, Mas. Sampai suatu sore, notifikasi pesan muncul di ponselku. Naila, halo Kak Raka, boleh minta tolong? Aku butuh bantuan desain buat tugas kuliah. Nggak enak minta ke Dina. Dia lagi banyak deadline. Aku mengetik cepat. Boleh banget, mau ketemu di mana? Tak lama dia membalas, di kafe belakang kampus aja ya. Aku traktir kopi deh. Kafe itu kecil tapi nyaman. Saat aku datang, Naila sudah duduk di pojok ruangan dengan laptop terbuka dan 2 gelas kopi di meja. Begitu aku duduk, dia tersenyum lebar. Aku udah pesenin kopi favoritmu, kayak waktu di rumah. Kami mulai berdiskusi soal tugasnya proyek desain interior untuk tugas studio. Naila tampak antusias menjelaskan ide-idenya, sementara aku membantu menyempurnakan detail warna dan bentuk. Tapi di sela-sela obrolan ada momen-momen diam yang aneh. Tatapan mata yang terlalu lama. Senyum yang terlalu tulus. Kalau aku jujur, Kak, katanya pelan sambil menatap layar. Aku seneng banget bisa kerja bareng Kak Raka. Rasanya kayak nyaman aja. Aku terdiam sejenak. Aku juga seneng bantu kamu. Kamu punya ide yang bagus banget buat anak semester awal. Dia tertawa kecil. Hehe, dibilang gitu sama profesional, rasanya kayak dapat nilai A+. Waktu berjalan cepat, hari mulai gelap, dan lampu-lampu kafe menyala lembut. Kami duduk lebih dekat tanpa sadar. Ada ketenangan di antara kami, tapi juga sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebelum pulang, Naila menatapku serius. Kak Raka, aku boleh jujur nggak? Aku mengangguk, meski jantungku berdegup lebih cepat. Kayaknya, aku nyaman banget kalau deket Kak Raka. Aku tahu harusnya aku cuma teman adik kakak, tapi entah kenapa aku pengen terus ketemu. Aku terdiam, waktu seolah berhenti sejenak. Kata-katanya menembus pertahananku. Naila, aku juga ngerasa hal yang sama, kataku jujur, meski ragu. Tapi kita harus hati-hati. Aku nggak mau bikin Dina salah paham. Dia mengangguk pelan. Aku ngerti, Kak. Aku juga nggak mau ada masalah. Tapi, aku pengen hubungan ini tetap baik. Aku pengen tetap bisa ngobrol, ketemu, tanpa harus sembunyi-sembunyi. Kami berjalan keluar kafe, menembus udara malam yang sejuk. Di depan motor, Naila tersenyum kecil. Kalau gitu kita teman aja ya, Kak. Tapi, teman yang saling jujur. Aku menatapnya sejenak, lalu tersenyum. Iya, teman yang saling jujur. Namun di lubuk hatiku yang paling dalam, aku tahu hubungan kami tak lagi sesederhana itu. Rasa itu sudah tumbuh, perlahan tapi pasti. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda di antara aku dan Naila. Kami tidak pernah membicarakan perasaan itu lagi. Tapi setiap kali bertemu, ada keheningan yang penuh makna, seperti ada sesuatu yang tidak perlu diucapkan, tapi sama-sama dirasakan. Dina pun masih sering datang ke rumah bersama teman-temannya, termasuk Naila. Kadang mereka mengerjakan tugas di ruang tamu, sementara aku di ruang kerja, pura-pura sibuk tapi sesekali mencuri pandang ke arah Naila. Anehnya, setiap kali mata kami bertemu, Naila selalu memberikan senyum kecil, senyum yang membuat jantungku berdebar tanpa alasan yang jelas. Suatu sore, Dina tiba-tiba pamit. Mas, aku harus balik ke kampus dulu. Ada rapat panitia mendadak. Naila nanti balik bareng aku aja ya. Dia masih mau nyelesain gambar tugasnya. Aku hanya mengangguk. Tapi begitu Dina pergi, suasana rumah langsung terasa sunyi. Naila masih duduk di ruang tamu dengan pensil dan kertas di pangkuannya. Kak Raka, boleh aku minta pendapat soal ini? Tanyanya sambil menunjukkan sketsanya sebuah desain interior, ruang baca dengan pencahayaan alami. Aku duduk di sebelahnya, memperhatikan setiap detail gambar. Bagus banget.
Kamu punya sense of space yang kuat. Kalau kamu terus latihan, kamu bisa jadi arsitek top, Nay. Dia tersenyum malu. Ah, Kak Raka bisa aja. Tapi makasih ya. Aku jadi semangat. Ada jeda di antara kata-kata kami. Keheningan yang tidak canggung tapi hangat. Angin sore berhembus dari jendela, membawa aroma hujan yang baru reda. Boleh jujur lagi nggak, Kak? Katanya pelan. Aku menatapnya. Selalu boleh. Rasanya aneh. Setiap kali aku di sini, aku merasa aman. Tapi sekaligus takut juga. Takut terlalu nyaman. Aku terdiam sejenak. Kalimat itu menohokku. Aku juga ngerasain hal yang sama, kataku jujur. Aku nggak tahu ini akan jadi apa, tapi aku tahu aku nggak mau kehilangan hubungan ini. Kami sama-sama terdiam. Pandangan kami bertemu dan waktu seolah berhenti. Namun sebelum momen itu berkembang lebih jauh, suara pintu depan terbuk. Dina datang sambil berseru, "Aku balik, Mas." Naila langsung tersenyum gugup dan menunduk, pura-pura sibuk merapikan kertas. Aku cepat berdiri, mencoba terlihat biasa saja. Dina menghampiri kami dengan wajah lelah. "Untung kamu masih di sini, Nay. Aku kira udah pulang duluan." "Enggak kok, aku masih ngerjain sedikit," jawab Naila cepat. Sore itu berlalu dengan percakapan ringan di antara kami bertiga. Tapi di balik tawa-tawa kecil itu, aku dan Naila sama-sama tahu. Ada rahasia yang kami sembunyikan bukan karena ingin menipu, tapi karena belum siap menghadapi konsekuensinya. Beberapa hari kemudian, Naila mengirim pesan lagi. "Naila, Kak, aku mau ikut lomba desain antar kampus. Tapi aku pengen minta bantuan Kak Raka buat jadi mentor, boleh?" Aku membalas tanpa ragu. "Boleh banget. Aku bangga kamu berani ikut lomba." "Makasih, Kak." "Oh iya, boleh ketemuan buat diskusi desainnya? Di taman kota aja, biar nggak ganggu Dina." Kata-kata terakhir itu membuatku berhenti sejenak. Biar nggak ganggu Dina. Aku tahu maksudnya sederhana, tapi terasa seperti kode rahasia di antara kami pertemuan yang hanya milik berdua. Hari Sabtu sore kami bertemu di taman kota. Angin lembut bertiup, daun-daun berguguran di sekitar bangku tempat kami duduk. Naila tampak ceria, mengenakan kemeja putih dan celana jeans. Sederhana tapi menawan. Dia membuka laptopnya dan mulai menunjukkan desain lomba yang sedang dikerjakannya. Tapi di sela obrolan, topik kami berbelok ke hal-hal yang lebih pribadi. "Aku sering mikir," kata Naila tiba-tiba, "kenapa ya perasaan manusia bisa rumit banget? Kadang kita tahu sesuatu nggak seharusnya kita rasakan, tapi justru hal itu yang paling kuat." Aku menatap langit yang mulai jingga. Mungkin karena hati nggak bisa diatur, yang bisa kita lakukan cuma menjaga supaya nggak menyakiti siapapun. Dia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Berarti kita saling jaga ya, Kak?" Aku mengangguk. "Iya, kita saling jaga." Hening, hanya ada suara burung dan hembusan angin. Tapi di hati kami, sesuatu semakin dalam rasa yang tumbuh dari perhatian kecil, dari pertemuan yang tidak direncanakan, dari kejujuran yang tidak pernah diucapkan secara gamblang. Hari mulai gelap, kami berdiri, bersiap pulang. Sebelum berpisah, Naila berkata lembut, "Makasih ya, Kak, udah selalu dengerin aku. Entah kenapa, aku ngerasa kamu orang yang paling ngerti aku sekarang." Aku menatapnya sejenak, lalu tersenyum. "Aku juga ngerasa gitu, Nay." Dia tersenyum kembali, lalu melangkah pergi. Dan aku tahu, mulai malam itu, rahasia di antara kami bukan hanya tentang perasaan, tapi tentang pilihan untuk tetap menjaga yang seharusnya dijaga. Meski hati ingin lebih dari sekadar itu. Waktu berjalan cepat. Sejak Naila sibuk mempersiapkan lomba desain antar kampus, kami jadi jarang bertemu. Komunikasi hanya lewat pesan singkat, obrolan ringan tentang tugas, kopi, atau sekadar candaan kecil yang menenangkan. Suatu sore, aku menerima pesannya. "Naila, Kak, aku beneran gugup. Besok presentasi final lomba. Doain aku ya." Aku tersenyum membaca itu. "Tenang aja, kamu pasti bisa. Kamu udah kerja keras. Aku bangga banget sama kamu, Nay." Namun di balik pesan sederhana itu, aku menyadari sesuatu. Aku rindu. Rindu cara dia bicara. Rindu tatapannya yang penuh semangat. Rindu obrolan santai di tengah malam tentang hal-hal sepele tapi berarti.
Malam itu, aku memutuskan datang diam-diam ke lokasi lomba. Bukan untuk terlihat, tapi hanya ingin melihat dari jauh. Ketika Naila maju ke depan, tampil dengan percaya diri, aku merasa lega. Ia menjelaskan idenya dengan lantang dan penuh keyakinan. Di akhir presentasi, tepuk tangan menggema di ruangan itu dan aku tahu, dia berhasil. Setelah acara selesai, aku beranjak keluar sebelum sempat menemuinya. Tapi tak lama kemudian ponselku bergetar. Naila, Kak, aku lihat kamu di antara penonton tadi. Kamu datang ya? Aku tersenyum. Iya, tapi aku nggak mau ganggu, Dip. Aku cuma mau dukung dari jauh. Balasan darinya singkat, tapi penuh makna. Terima kasih. Kamu selalu tahu gimana caranya bikin aku semangat lagi. Hari itu aku sadar, rindu tidak selalu harus diungkap dengan kata. Kadang cukup hadir meski tanpa terlihat. Beberapa minggu berlalu, dan hubungan kami semakin dekat. Tapi di sisi lain, aku mulai merasa bersalah. Dina, adikku, mulai curiga karena sering mendengar namaku disebut Naila. Suatu malam, Dina bertanya langsung, Mas, kamu sering kontak Naila ya? Aku lihat dia sering nyebut nama Mas di grup. Aku terdiam sejenak sebelum menjawab. Iya, aku bantuin dia buat lomba kemarin. Nggak lebih kok. Dina tersenyum tipis. Oh, gitu. Ya udah, aku cuma penasaran aja. Tapi setelah percakapan itu, aku tahu aku tak bisa terus begini. Perasaan yang kupendam harus segera dihadapi, entah bagaimana caranya. Keesokan harinya, Naila datang ke rumah sendirian membawa hadiah kecil mug berwarna biru dengan tulisan "Thank you for believing in me". Aku menang lomba itu, Kak, katanya sambil tersenyum cerah. Dan ini hadiah kecil buat Kak Raka. Terima kasih udah selalu bantu aku. Aku menerima mug itu sambil menatapnya. Selamat ya, Nei, kamu pantas dapat semua ini. Namun kemudian aku menambahkan pelan. Naila, aku harus jujur. Aku nggak tahu sejak kapan, tapi aku mulai ngerasa lebih dari sekadar teman. Naila terdiam. Wajahnya berubah lembut tapi ragu. Aku juga, Kak. Kak, tapi aku takut, takut ini salah waktu, salah tempat. Aku menghela napas. Mungkin iya. Tapi kalau kita saling menghargai, aku yakin nggak ada yang salah dengan perasaan yang tulus. Hening beberapa detik. Lalu Naila tersenyum kecil. Boleh nggak, kita nggak buru-buru kasih nama buat perasaan ini. Biar semuanya jalan alami aja. Aku mengangguk. Itu ide yang bagus. Malam itu, kami bicara lama bukan tentang cinta, tapi tentang mimpi, masa depan, dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Setahun kemudian, Naila memasuki semester akhir. Ia semakin sibuk dengan tugas akhir dan magang di perusahaan arsitektur ternama. Hubungan kami perlahan menjauh bukan karena hilangnya rasa, tapi karena waktu yang menuntut fokus. Kami tetap berkomunikasi, tapi tidak seintens dulu. Suatu malam, aku menerima pesan panjang darinya. Naila, Kak, aku diterima kerja magang di Bali. 3 bulan. Aku seneng, tapi juga sedih karena nggak bisa sering ketemu. Aku menatap layar ponsel lama sebelum membalas. Aku bangga banget, Nay. Kejar mimpimu, aku tunggu kamu balik dengan banyak cerita. Hari keberangkatannya, aku datang ke bandara tanpa sepengetahuannya. Dari jauh, aku melihatnya berjalan membawa koper besar. Langkahnya mantap tapi matanya berkaca-kaca. Aku tak memanggilnya. Aku hanya tersenyum dan berbisik dalam hati, pergilah sejauh mungkin, Nay. Tapi kalau suatu hari kamu menoleh, aku masih di sini. 3 bulan terasa seperti setahun. Tapi rasa itu tak pernah pudar. Kadang, satu pesan singkat dari Naila saja sudah cukup untuk membuatku bertahan semangat seharian. Aku sadar, cinta yang dewasa bukan tentang kepemilikan, tapi tentang mendukung seseorang tumbuh, meski harus berjauhan. Musim hujan datang lagi. Suatu sore, saat aku menatap jendela, terdengar ketukan di pintu. Saat kubuka, Naila berdiri di depan basah oleh rintik hujan, dengan senyum yang sama seperti pertama kali kami bertemu. Udah lama banget ya, katanya lembut. Aku nyaris tak bisa bicara. Kamu udah balik?
Dia mengangguk. Magangku selesai, dan aku sadar sesuatu. Aku menatapnya, menunggu. Aku sadar, dari semua orang yang aku temui, cuma Kak Raka yang selalu hadir tanpa diminta. Selalu percaya, bahkan saat aku sendiri ragu, aku tersenyum, menahan perasaan yang membuncah. Aku cuma pengen kamu bahagia, Nay. Dia menatapku dalam. Aku juga pengen bahagia, dan mungkin kebahagiaan itu ada di sini. Hujan semakin deras di luar. Kami duduk berdua di teras, membiarkan waktu berjalan tanpa kata. Tidak ada pengakuan cinta yang berlebihan. Tidak ada janji manis, hanya dua hati yang akhirnya tenang setelah melewati perjalanan panjang penuh rasa rindu, kejujuran, dan penantian. Beberapa tahun kemudian, Naila menjadi arsitek profesional dan membuka studio desain kecil. Aku sering membantu di bagian branding dan promosi. Kami tidak pernah benar-benar mendefinisikan hubungan kami, tapi semua orang tahu mereka saling melengkapi. Cinta kami tumbuh dari ketulusan, bukan kepemilikan. Dan di sanalah kebahagiaan sederhana akhirnya berlabuh. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan dukung terus, supaya cerita-cerita inspiratif berikutnya bisa hadir untukmu.